صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف هذا الكتاب يعني الإمام عبد الرحمن بن أحمد القاضي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saderenge ngaos ndek wingi kan ini untuk selingan. Jadi ben ngaji fikih sawangane rada bosen. Lah sing ngrungokne ya, sing ngaji teko terus ya. Ngaji fadilah ya sekali ini saiki ngaji cerita dongeng. Ini namanya kitab Daqaiqul Ahbar. Daqaiqul Ahbar ini fi Zikril Jannati wan Nar, jadi nerangkan tentang surga dan neraka. Alhamdulillah saya ngaji ini dulu ngaji sama Bapak Subadi Hamzah, ada catatannya di sini ya. Ini ada catatannya. Sama Pak Subadi Hamzah itu tahun 1996. Berarti kitab ini udah berapa tahun? Sudah 30 tahun ya. 96. Kitab ini berarti sudah 31 tahun. Ini ada tahunnya, periode tahun 1996 VS Bapak Subadi Hamzah. Terus Telungagung. Nah, di Telungagung pula ini ngambilnya ilmu jauh dari Telungagung. Hah? Lah, itu juga yang ngujang pula. Cuma cok. Dua lah. Berarti enggak. Berarti dia sobone ngujang. Golek pesugihan apa golek sing sugih-sugih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau masalah ini apa? Kalau masalah rojab kan tahun kemarin sudah kita pernah baca ya. Yang intinya yang penting rojab itu dimuliakan karena pahalanya besar. Kalau dawuh ya kiai sepuh termasuk Mbah Yai Maimun yang kita dengar di Facebook atau di sosial itu kan, kalau nggak mampu tanggal 1 sampai tanggal 10 ya minimal tanggal 1 sama tanggal 10. Itu ya minimalnya. Nah, kalau enggak ya enggak apa-apa, karena enggak dosa juga. Itu iya. Nanti dikirane diomongnya bolak-balik kok harus dijalankan ya enggak, ya enggak. Ya karena apa sih? Karena diperkirakan itu kan pembuahan Rasulullah Muhammad SAW itu diperkirakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. Kalau dihitung kan Rasulullah lahir kan bulan Maulud ya, bulan Maulud. Sedangkan kalau menurut hitung-hitungan dokter sama bidan itu kan yang namanya orang hamil itu kan 9 bulan lebih 10 hari. Nah, kalau dihitung itu pas. Berarti pembuahan itu kalau tidak tanggal 1 antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Maka karena pembuahan itu kita itu kan berjanji itu kan apa di Atril berapa itu? Atril yang ke-8 ya. Wala makana ibrozatu haqiqatuhu Muhammadiyah fa'aradaathu itu kan itu kalau nggak salah itu. Nah, yang keberapa itu? Atrilnya. Jadi ketika Allah menginginkan Nur Muhammad itu masuk ke dinyonokan dihakikatkan dalam dunia itu fa'aradaathu maka dimasukkan di perutnya ibunya ummuhu. Nah, dari tanggal 1 sampai 10 itu diusahakan puasa, kalau nggak bisa pilih tanggal 1, tanggal 10. Itu yang mudah-mudahan dengan begitu kan kita ruhnya Kanjeng Nabi Muhammad bisa ngikut kita. Amin.
Ya rabbal alamin. Ini pidatonya apa nama muqaddimah kitabnya dibaca aja enggak usah diterangkan ya. Alhamdulilladzi hadzana lidinil ladzi akmaluhu wa arda wa ar tadahu wassalatu wassalamu ala nabi sayyidina Muhammad alladzi ijtabahu min khalqihi wa istafahu wa ba'du fa'qul. Jadi muqaddimah kitabnya tetap itu yaitu kita alhamdulillah muji kepada Allah, juga sholawat kepada Rasulullah itu umum dari seluruhnya muqaddimah kitab. Terus yang masuk dari al-babu al-awalu, bab yang pertama iku fi khalqi ruhil a'dham. Jadi Allah menciptakan ketika Allah proses penciptaan ruh al-a'dham yaitu ruh yang besar, yang paling besar. Wa huwa utairu al-a'dham iku nuru sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dinamakan ruh a'dham, ruh yang paling besar itu adalah ruhnya Kanjeng Nabi, yaitu nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan kita sering dengar bahwasanya makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah itu adalah nurnya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena kalau tidak ada nurnya Kanjeng Nabi Muhammad itu nggak mungkin ada kita, nggak ada mungkin ada dunia. Nah, bukti empiris bahwasannya kan nurnya Nabi Muhammad diciptakan lebih dulu itu kan ketika Nabi Adam itu mau nikah dengan Siti Hawa, itu kan disuruh mas kawin ya, disuruh ngasih mahar. Nah, maharnya itu sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal hakikatnya Kanjeng Nabi belum ada, tapi kabarnya sudah dari awal sudah ada. Itu. Nah, kan itu masyhur cerita itu kan sudah yang saya kira kan seluruhnya udah dengar itu cerita itu kan. Terus ini maaf karena ngajinya ini sudah lama ya mungkin ya rada gladuk-gladuk titik lah ya. Qad fil khobari, sudah benar-benar sampai kabarnya atau ceritanya fil khobari di dalam satu hadis. Nah, kita ini mengkaji ini itu berdasarkan riwayat. Berarti kalau berdasarkan riwayat itu enggak ada penelitian secara ilmiah karena sifatnya itu riwayat. Beda tapi kalau misalnya ini diteliti secara ilmiah, kemungkinan bisa, kemungkinan enggak. Tapi ada beberapa yang sifatnya ilmiah, yang sifatnya itu riwayat, akan tetapi akhirnya jadi ilmiah. Suatu contoh, misalnya ketika Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad itu sampai di Mustawan, ini kan ada sebelum sampai di Arsy itu kan, beliau kan di situ ada melihat orang itu kan jalan-jalan ya. Nah, itu kan seolah-olah dia tidak jatuh dan juga tidak naik. Nah, ketika tidak jatuh, tidak naik, dia bisa jalan los saja. Nah, itu kan sekarang kan bisa dimaknai bahwasannya itu riwayat, nggak ada penelitian. Akan tapi zaman sekarang kan itu ada atmosfer apa? Atmosfer itu kan dia nggak bisa turun, nggak juga naik. Nah, itu kan salah satu kita yang umat Islam sebelum ketemunya atmosfer itu sudah tahu bahwasanya di sana itu ada apa? Ada tempat yang dia itu tidak ada gravitasi, naik enggak, turun enggak, orang ikut aja kan gitu kan. Nah ternyata zaman modern itu ditemukan yang namanya tadi apa? Atmosfer itu tadi kan. Nah itu kan berdasarkan riwayat. Nah makanya riwayat insya Allah itu jadinya akan kuat. Nah ini kitab ini seluruhnya berdasarkan riwayat, bukan berdasarkan penelitian. Jadi kalau teko misalnya ilmiahnya gimana ya saya nggak tahu. Oh juk karena di sini kan orangnya pinter-pinter semua kan. Jadi kalau teko ilmiahnya gimana gitu. Mumet dasku kan suruh jawab secara ilmiah. Qad fil khabari anallah sungguhnya Allah di dalam hadis itu anallah taala khalaqa sajaratan. Jadi Allah itu menciptakan sebuah pohon. Laha arba'ata aghsanin.
yang pohon itu mempunyai 4 dahan, dahan ya, 4 dahan. Fasammaha syajaratal yakin, maka Allah memberi nama pohon itu namanya pohon syajaratal yakin, pohon yakin kalau bahasa kita ya. Summa khalaqa Nur Muhammad, sesudah itu Allah ciptakan Nur Muhammad fi hijabin min dzuratin baidha. Sudah itu Allah ciptakan Nur Muhammad fi hijabin dalam satu tempat yang tertutup min dzuratin dari intan berlian baidoa yang berwarna putih. Itu Nur Muhammad. Kamisli tawusin wa wadu'ahu ala tilkal syajarati. Kamisli tawusin seumpama seperti tawus itu burung merak. Kamisli tawusin seperti burung merak. Wa wadu'ahu ala tilkal syajarati, dan Allah itu menaruh burung tawus tersebut di pohon yakin itu. Jadi Allah ciptakan pohon yakin, sudah itu kan Nur Muhammad itu diserupakan seperti burung merak. Makanya burung merak itu kan di mana kan burung merak baik itu produksi Irian Jaya ataupun produksi lain, itu kalau disandingkan dengan burung yang lain itu pasti lebih indah burung merak. Karena sudah ada riwayat yang burung merak itu paling indah kan gitu ya. Nah, maka tidak akan ada yang bisa ngalahkan burung merak itu. Pasti indah. Dan mayoritas orang pasti ketika ketemu burung merak pasti senang. Mau itu orang yang nakal, orang itu pasti senang. Karena memang burung itu memang luar biasa. Wa du'alatil kasyajarati. Dan burung merak itu Allah taruhkan di pohon yakin tersebut. Fasabaha mongko maca tasbih alaiha miqdaro arba'ina alfa sanatin. Maka burung merak tersebut itu bertasbih di atas pohon tersebut iku miqdaro sab'ina, kira-kira selama 70.000 tahun. Nah, itu prosesnya berarti jauh ya, 70.000 tahun. 70.000 tahun, sedangkan kita di dunia ini kisaran mungkin baru sekitar 70.000 tahun. Karena banyak riwayat itu sebelum ada hitungan Masehi, sebelum ada hitungan kalender Masehi itu dunia sudah berumur sekitar 5.000 tahun. Nah, berarti Masehi kan 2000 sekian. Nah, berarti kan sekitar 7.000 tahun. Nah, sedangkan riwayat-riwayat itu mengatakan bahwa dunia itu diperkirakan loh itu sekitar 10.000 tahun. Berarti sekitar 2.000 sekian itu mungkin kiamat kan gitu. Itu perkiraan aja ya. Jadi tapi namanya tafsir itu kan nggak seluruhnya benar ya. Tapi kira-kira ya begitulah, kira-kira ya. Kebanyakan mayoritas ulama mentafsiri begitu. 2045 ya, pokoknya berarti kan sudah 7.045 tahun. Nah, tapi diperkirakan kan umurnya kan dunia ini 10.000, cik suwi. Sedangkan Masehi itu hitungan pertama sebelum Masehi itu kan sekitar 5.000 tahun. Lanjut ya. Terus sesudah 70.000 tahun itu membaca tasbih itu, 70.000 tahun membaca tasbih hitungannya sembuh, kira-kira gak kena dihitung lah. Summa khalaqa mir'atal hayat. Sesudah itu Allah menciptakan namanya mir'atal hayat. Mir'ah itu kaca, hayat itu kehidupan. Berarti menciptakan yang namanya kaca kehidupan. Kaca kehidupan ya dinyanyi lo, kira-kira ngono lah. Pokoknya kaca kehidupan. Fa wadu'at bi istiqbalihi falamma nadhara tawusa fiha
Ro'a suratahu ahsana suratin. Wa wadu'at mongko nuli nyelehake sapa Allah ing mir'ah bi istiqbalihi kelawan madhep tawus fala manal tawus. Jadi Allah taruh yang namanya kaca mir'atul hayat tadi itu di depan burung merak itu. Jadi burung merak itu di hadapan burung merak. Nah, kemudian burung merak tersebut nengok kepada kaca tersebut. Nah, ketika nengok ro'a suratahu ahsana suratin wa azyana hayatin. Ketika melihat ke kaca itu, burung merak tersebut sangat luar biasa kaget karena dia melihat bahwasanya Allah menciptakan dengan ahsan, dengan sepaling cantik-cantiknya makhluk, sebagus-bagusnya burung, makhluk Allah, wa azyana hayatan, dan juga sangat ahsan itu kan bagus. Azyana itu lebih apa? Berhias apa namanya? Kalau berhias cantik ya. Jadi sangat cantik kan gitu kan. Makanya kan saya ngomong di awal tadi yang namanya burung melak itu dimanapun disandingkan dengan burung lain dia paling cantik dia. Dia paling cantik. Dan jarang nggak ada orang yang nggak suka dengan burung merak, itu nggak ada. Nah, makanya saking cantiknya itu di mau fastahyi minallahi ta'ala. Sampai ketika melihat kaca itu karena dicatatkan oleh Allah luar biasa cantik, maka burung melak tersebut sangat malu kepada Allah Ta'ala. Saking malunya kepada Allah, fa'aroko, maka sampai gemetar dan sampai keringetan. Dari orang fa'aroko keringetan. Jadi keringetan. Fakotron minhu sita kotrotin. Dari keringet itu keluarlah sebanyak situn itu berapa Kang? Itu ya, 6 ya. Situn itu 6, jadi sebanyak 7 tetes keringat. Yang 7 tetes itu wamin kitrot minhu situn. Situ kitrotin fa khalaqallahu ta'ala min kitrotil ula Abu Bakrin Siddiq. Jadi dari tetesan 6 tadi, tetesan yang pertama Allah jadikan itu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar sudah apa ya? Dari dulunya sudah. Ya sebetulnya kita juga dari dulunya kan sudah ada bakal lahir itu sudah. Cuman kita nggak termasuk dalam sektor cerita ini kan, nggak masuk hitungan, nggak masuk hitungan lah. Tapi namanya Abu Bakar itu masuk hitungan. Jadi Abu Bakaran Siddiq radhiyallahu anhu. Wa min kitratis saniyati, dan dari tetesan keringat yang kedua itu Allah ciptakan Umar radhiyallahu anhu. Wa min kitratis salisati, dan dari tetesan yang ketiga Allah ciptakan yaitu Utsman radhiyallahu anhu. Wa min kitratir rabi'ati, Allah ciptakan Alian radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi sahabat yang 4 itu masuk dalam cerita itu ya, dalam cerita ini. Terus wa min kitratil khamisati, dan dari tetesan yang kelima itu Allah ciptakan wirda. Allah ciptakan bunga mawar. Nah, bunga mawar ini tujuannya ya mungkin karena simbol daripada keindahan, maka bunga mawar itu agak, walaupun ada durinya, walaupun ya, bunga mawar itu mempunyai keistimewaan sendiri. Lah wujudnya wedok bunga mawar ya klepek-klepek kan karena nggak ada keistimewaan kan nggak mungkin ya. Nah, karena itu sudah masuk nasnya Allah, berarti Allah ciptakan al-wirida yaitu bunga mawar. Wa min kitratis sati, dan dari tetesan keringat yang keenam Allah ciptakan al-irza. Aruzza ini tadi. Al-aruzza.
yaitu gogo padi. Itu gogo apa? Aruza itu kan ya. Jadi untuk kehidupan lah, berarti kan al-aruza itu kalau buat di fikih itu tanaman gogo, kalau umumnya padi lah. Nah, jadi otomatis kalau padi berarti kan mungkin nanti ke arah sininya kan makanan-makanan kekuatan ya, makanan kekuatan ya padi, jagung, gandum dan hal lain sebagainya itu termasuk dalam aruza. Terus summa sajada dzalikan nur. Kemudian nur seluruhnya itu tadi itu summa sajada dzalikan nur al-Muhammadi kan sujud. Nur itu sujud yang nur yang sifatnya Muhammad kan pertama kan dari nur Muhammad terus jadi itu tadi kan itu semua sujud khamsa marotin sebanyak 5 kali. Udah sujud sebanyak 5 kali fasorot alaina maka jadilah kepada kita alaina itu kan pada kita sekarang ini kan yang sujud 5 waktu itu jadilah kepada tilkas sajdati fardhon muwakitan yaitu menjadi sholat fardu yang diwaktukan berarti 5 sholat 5 waktu itu. Fa faradha ta'ala khamsa sholawatin maka Allah menjadikan kita ini difardukan yaitu khamsa sholawatin 5 kali sholat dalam satu hari. Ala Muhammadin ala Muhammadin kepada kanjeng Nabi difardukan 5 waktu itu ala Muhammadin kepada kanjeng Nabi Muhammad wa ummatahu dan juga umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian summa nadharallahu ta'ala maka Allah melihat ila dzalikan nur. Kemudian Allah melihat kepada nur tersebut marrotan ukhra kepada melihat berikutnya fa'araqa hayatan minallah. Terus famin ya arokor keringat ya sih keringat mau ya famin arkoan fihi. Kemudian Allah melihat dari tetesan-tetesan tersebut dari tetesan nur yang kanjeng Nabi tadi kan nah niku terus farodo hilang kan famin arok faman wong ini faman mongko sapane wong ku arok min bentar ya. Saya tengok, saya ilut terpiping. Saya ngaji itu yang luar ini. Kita ngaji sarahnya. Ngajine sing jobo, sing diwaca sarahnya. Wa min arki anfihi khalaqallahu malaikat. Dan dari keringat apa tadi burung itu tadi, keringat anfi itu hidung. Dari keringat hidungnya itu maka Allah jadikan malaikat. Wa min arki wajihi dan dari keringat wajahnya Tawus itu tadi dari itu khalaqal arash Allah jadikan arash wal kursi wal loh dan loh mahfud wal kolami dan Allah ciptakan kolam wasyamsi dan Allah ciptakan matahari wal komari wal hijabi wal kawakib. Jadi seluruh makhluk di langit wa makana fis sama apa-apa yang ada di langit itu Allah ciptakan itu dari tetesan keringat burung merak tadi yaitu dari wajah. Wa min iraqis sadrihi dan dari keringat dadanya burung tadi khalaqon dadake sapa Allah al-anbiya'a wal mursalin dan Allah jadikan itu dari dadanya burung merak tadi Allah jadikan para nabi wal mursalin dan utusan wal ulama dan ulama wasyuhada dan para syuhada wassolihin dan para orang-orang soleh.
Wa min iraqiz zuhrihi dan dari keringat punggung burung merak tadi khalaqallahu baital ma'mur. Allah jadikan yang namanya Baitul Ma'mur wal Ka'bata dan Ka'bah wa baital muqaddas dan Baitul Muqaddas wa mawadi al masajida fid dunya dan beberapa tempat masjid yang ada di dunia itu Allah ciptakan, baik itu Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Muqaddas, itu seluruhnya Allah ciptakan itu dari percikan keringatnya yang arah dari punggung. Nanti mau hilang. Munafikina. Wa mawatil masjidun wa min hajibahi. Wa min arki hajibai, iraki hajibaihi. Hajibaihi ini apa Kang Huri? Alis ya. Dan dari alisnya apa tadi burung merak tadi khalaqa ummata Muhammadin, Allah jadikan umat Muhammad sekarang ini minal mu'minina dari orang mukmin wal mu'minatin wa muslimin wa muslimatin, itu dari alisnya burung merak. Wa min iraqi azuzunaihi dan dari kuping duanya itu Allah jadikan arwahul Yahudi, yaitu beberapa ruh, seluruh ruh orang Yahudi, wan Nasrani dan orang Nasrani, wal Majusi dan orang Majusi, wa ma asbahahu dzalika minal mulahidina wal mujahidina wal munafiqina, dan dari itu dari telinganya, dari telinga itu diciptakan ya orang-orang yang pokoknya yang di luar daripada orang iman dan orang yang Islam, itu Allah ciptakan dari tetesan keringat telinga burung itu tadi, burung merak tadi. Wah, selain dari ya termasuk ya mulahidin ya orang-orang yang bersenang-senang, suka senang-senang, golek senang-senang di luar yang apa yang di luar yang bisa apa di luar syariat lah. Wal mujahidina wong angas-angasan, wong gampang gelut itu. Wa munafikin, ada orang munafik, itu seluruhnya Allah ciptakan dari ngantuk ya malah. Ngantuk Wabdi. Malah cerita malah ngantuk. Dan saya kalau nggak baca nggak bisa ya. Jadi iso ada moco. Gitu ya. Oh alah, ya enggak juga. Terus kondi mau. Nur. Mujahidnya, mulahidnya, munafikin. Nah. Terus wamin iraqi rajulaihi, dan dari keringat kakinya, kedua kaki daripada burung merak tadi, khalaqal ardo minal masyriq ila maghrib. Jadi Allah jadikan bumi dari mulai etan sampai kulon, nah itu Allah jadikan dari kedua kakinya. Wa mafiha, dan juga seluruh isi daripada bumi ini Allah ciptakan dari kedua kakinya. Soma qallallahu ta'ala lidzalikan nur. Kemudian sesudah Allah ciptakan itu, maka Allah dawuh. Allah berkata kepada nur, seluruh nur itu tersebut, nadhro amamaka, kepada nur, nadhro amamaka, ya nur Muhammad. Oh gini, jadi kemudian Allah itu menyuruh kepada nurnya Nabi Muhammad, itu suruh melihat amamaka, kepada depan daripada nur Nabi Muhammad. Fanadhara, mongko kemudian enak basa Jawa jenenge. Basa Jawa enak.
Panabara mongko ningali sapa Faro'a mongko ningali sapa amamahu nuron ing nur wa min waraihi lan saking burine nur nuron ing nur wa an yaminihi lan saking tengene nuron ing nur wa an yasarihi nuron wa hum Abu Bakran wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu ta'ala anhum. Nah, dari intinya gini, jadi sesudah itu kan Allah nyuruh nurnya Muhammad, nurnya Kanjeng Nabi Muhammad itu disuruh nengok ke depan, belakang, kiri, kanan. Nah, gitu ya. Nah, ternyata di depan dan kiri, kanan, belakang itu seluruhnya itu dipenuhi atau dikawal itu dengan nur-nur yang 4 tadi, yaitu mulai dari nurnya Abu Bakar, wa Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Suma sabahadzalika nuru sab'ina alfa sanatin. Nah, nur yang sudah dibikin itu juga, baik itu nur Kanjeng Nabi Muhammad dan keempat nur yang di sekelilingnya itu bertasbih kepada Allah itu sebanyak sab'ina alfa sana. Sapi itu ya. Sebanyak 70 tahun juga. Tadi burung juga 70.000 tahun. Sekarang nur sudah dijadikan itu masih juga tasbih kepada Allah sebanyak 70.000 tahun. Nah, itu sebanyak 70.000 tahun itu jadinya orang-orang sesoleh itu. 70.000 tahun. Nah, makanya kalau istri kita misalnya ngandung, kita sama sekali nggak bacakan apa-apa, terus sampean berharap anak itu soleh, ya rada pedot. Rada pedot. Maka dalam proses itu kan penting berarti. Dalam proses itu bertasbih kepada Allah itu kan luar biasa penting. Ya maka lewong Jawa itu ya minimal kan enek megengan. Ya wong ya enek apa ya? Neloni, mitoni kan itu kalau orang Jawa kan gitu. Ya supaya apa? Supaya gak los dol, gak los nemen kan. Nah, kalau orang Jawa masih itu. Nah, kita yang di sini mungkin tradisi itu masih apa enggak ya, tapi kalau orang Jawa rata-rata itu masih. Iya kan? Nah, itu prosesnya apa? Karena proses Kanjeng Nabi dan juga proses para sahabat ini aja ketika dia dibikin itu prosesnya sedemikian luar biasa. Tasbihnya sampai 70.000 tahun. Bayangkan. Ya wajar lek dadine sesoleh itu gitu. Terus anak dhewe paling ya maca kebilo kelingan ae kan. Dadi lek seumpamane anake rada dugal-dugal titik terus karo sampean kadang-kadang misu ya wae dhewe ya rada wajar lah. Wajar-wajar titik lah. Kira-kira gitu lah ya. Terus summa khalaqallahu nurul anbiya. Summa khalaqa mongko ndadekake sallallahu taala nurul anbiya ing pira-pira nure Kanjeng Nabi munuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saking nure Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, maka sudah itu Allah jadikan nur para anbiya, para nabi itu dari nurnya Kanjeng Nabi Muhammad jadi pecah. Kalau bahasa kita itu kan nurnya kan dipecah. Nah, para nabi itu dari pusatnya itu tetap dari Kanjeng Nabi. Kalau ilmu yang ilmiah itu kan kita dari satu gen, misalnya kan gen itu kan mecah. Kita semuanya kan gennya dari Nabi Adam. Nabi Adam, nah makanya Nabi Adam itu luar biasa. Kalau kita mikir itu kan luar biasa. Dari sulbi Nabi Adam, gen yang satu itu terus jadi miliaran manusia itu dari satu gen itu. Nah, itu kan luar biasa jadi sampai kira miliaran. Nah, itu sama kan. Nah, dari seluruhnya itu dari nurnya Kanjeng Nabi. Terus Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazarallahu ila dzalikan nur. Summa nazarallahu ila dzalikan nur. Mongko nuli ningali sapa Gusti Allah ila dzalikan nur maring mengkono-mengkono nur. Khalaqa minhu arwahahum yakni khalaqa arwahal anbiya min
iraqi ruhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya karena para nabi itu juga dibikin dari nurnya, maka ruhnya itu juga dibikin dari nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wa khalaqu arwaha ismuha ulail anbiya. Dan Allah menjadikan ruh-ruh itu dikasih nama dari satu persatu daripada anbiya, Nabi Adam, Nabi Nuh, nah itu kan Adam, Idris, Nuhud, Lut, nah itu kan dikasih nama satu persatu. Min araqil arwahil anbiya, yakni arwaha kulli umatin. Terus juga dari setiap nur atau arwah nur para nabi yang sudah dikasih nama satu-satu tadi, itu seluruh umatnya yang pada zamannya itu diciptakan oleh Allah, itu pecahan dari nur para nabi itu. Nabi Adam ya dadine sakmene, misalnya kan Nabi Nuh sakmene, itu dari pecahan dari nurnya nabinya masing-masing, otomatis di era dan zamannya masing-masing. Nah, berarti sekarang ya kita terpecah dari nurnya ke Kanjeng Nabi kita sendiri. Terus yakni kula umatin khalaqat min araqi ruhi nabiha wa khalafat wa khalaqat wa khalafat. Arwahal mu'mina min ummati Muhammadin meraka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga kan otomatis dijadikan oleh Allah, kan sudah diterangkan tadi min ummati Muhammad, jadi arwahil mukminin, bahwasanya ruh seluruh umat mukminin, orang yang iman itu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu min araqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu kita dibikin oleh Allah dari pecahan nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqalu, nah ketika diciptakan, waktu kita diciptakan berbentuk ruh itu, belum kita dilahirkan, berarti di zaman azali. Zaman itu kan ada 5 ya. Pertama adalah zaman azali. Zaman azali itu zaman sebelum ada dunia, itu namanya. Tapi sudah Allah pastikan setiap ruh di sana sudah dikasih nama masing-masing, ya sama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, kan ini kan zaman azali sebelum ada dunia ini. Nah, kita juga sama. Sudah diciptakan namanya zaman azali, sudah dikasih nama lahir dari siapa itu sudah ditakdir oleh Allah. Itu namanya kita wajib yang namanya percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Nah, kedua sudah zaman azali itu kan baru masuk zaman rahim. Zaman kita di alam rahim ini kan. Nah, masuk dia alam rahim, itu fase yang kedua. Yang ketiga ya zaman sekarang ini, kita di zaman dunia. Terus nanti kita di zaman alam barzah, dan kemudian baru akhirat. Kita akan melalui fase ini. Dan itu pasti, itu udah qadarnya Allah. Nah, terus kok kita nggak percaya, misalnya kita nggak percaya zaman azali, karena kita sudah berbentuk roh, kok kita nggak terasa kalau kita diciptakan dari zaman azali, kan gitu kan. Nah, itu kadang-kadang pikiran yang bikin kita itu imannya melenceng kan di situ. Nah, makanya kan logika yang harus kita bangun kan gini, wong kita aja sudah ada dalam bentuk yang nyata di perut ibu kita, nyata lah itu. Itu juga kita nggak terasa kan, kita di zaman mana, padahal sudah ada nyawa. Iya kan? Sampean bisa nggak nyeritakan, misalnya kita nyeritakan, bisa nggak kita nyeritakan ketika kita dalam perut? Kan nggak bisa tuh. Nah, lah ikut. Penuh masjid, ya bener ya. Iya bener. Iya. Nah, itu benar. Kalau misalnya dia bisa nyeritakan, kan masjid penuh, nggak pernah kosong kan gitu kan. Zaman alam ruh, ketika belum adanya dunia, masih berbentuk kepompong.
Kira-kira bentuk kepompong lah. Jadi sudah ada kepompongnya masing-masing ini si Ani. Ya Samu, ini tadi kan sudah ada Kanjeng Nabi, sudah ada Abu Bakar, sudah ada Umar, sudah ada Utsman, sudah ada Ali. Itu namanya zaman azali. Dan itu sudah pasti, nanti kita punya anak si A, si B itu sudah. Maka kita wajib percaya kodok kodar itu loh. Iya. Itu belum terbikin. Loh Mahfud belum terbikin, kursi belum terbikin, pokoknya seluruh yang namanya alam ini belum terbikin. Jadi sudah nur Kanjeng Nabi Muhammad, terus itu tadi ditaruh di itu kan, terus dari tetesan itu itulah yang pecahan-pecahan dari nur. Kalau bahasa kita itu konstruksi bakal jadinya alam dan manusia. Lek cara wong pondasi awale lah, konstruksi cik apa? Gambar lah, cik wong gambar ya. Cik ya desain kan, desain. Nah, kalau bahasa kita desain, tapi ora desain ngono engko percaya tenan ke desain. Kira-kira gitulah. Ini cuma kata desain itu cuma menjelaskan biar mudah dipaham gitu ya. Kok ben ra mumet. Kok dikirane Gusti Allah desain tenanan lah, kafir tenan awake dhewe kayak gitu ya. Kira-kira itu cuma bahasa yang untuk kita mudah biar paham. Nah, dari sudah diciptakan roh yang sifatnya mukmin ini, faqalu, ketika sudah diciptakan seluruh daripada roh yang mukmin itu, dia mengucapkan faqalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi kita tuh yang mukmin dan muslim ini di zaman azali itu sudah seluruhnya itu sudah MUU dengan Allah, sudah tanda tangan, wis distempel karo Gusti Allah, kita iman seluruhnya. Lah terus bar lahir dadi mblejani ngene iki ya sembuh. Kon maca la ilallah sedina ping 100 ya angel abot. Abot luar biasa. Padahal karo mlaku tak. Lah mlaku misale kok omah ngarep teko pagar dewa iku la ilaha illallah oleh 600-an. 600, 700. Gur numpak motor rek-rek. Lah iku kok omah kok kene. Tak coba tak hitung. Lah itu kan teko kene bakne 600 teko omah ngantek teko kene gur numpak motor tok la ilaha illallah la ilaha illallah teko kene 600. Lah ngoleh abot iki. Padahal kalau kita belenjani itu kan berarti kita sudah berkhianat pada kesepakatan kita dengan Allah, tanda tangan dengan Allah. Makanya ketika kita itu belenjani, cara wong kan tidak mengikuti kesepakatan, lah wajar kalau kita dihukum kan gitu kan. Kalau kita dihukum nanti itu wajar. Karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Lanjut nggih. Suma khalaqa iki wis suwi ya. Camkengku sawane rada. Iki sak kitab ya wae lah sampeyan iki gitu. Ini kan baru mulai. Apa? Turu. Ya. Ya sing ngrungokne dongeng, Mas. Ngrungokne dongeng iki enggak apa-apa. Suma khalaqa kindilan. Kindil tuh apa ya bahasa dulu tuh? Apa Kang Zuri kindilan itu? Apa namanya itu? Api lek basa dhisik iku apa? Dimar apa jenenge kalah. Ublik ya kindilan itu jenis ublik. Lek bahasa sing apik apa ya? Apa yang bahasa yang bagus itu? Lentera. Nah, itu bahasa yang bagus sih. Dhewe kan mosok arep golek bahasa sing bagus lah. Suma khalaqa kondilan suma khalaqa mongko ndadekake Allah kindilan ing lentera. Minal akiki saking minal akiki al ahjari, minal akiki saking batu akik al ahjari kang bangsa watu. Berarti akik itu ya memang bahasa Arab. Akik itu bahasa Arab. Jadi sesudah itu kan Allah
ciptakan lentera itu yang dari batu akik. Yura dhahirahu min batinihi. Yuroden tingali. Apa dhahirahu min batine. Dhahirahu ing yuroden tingali. Mabni majhul itu berarti maf'ul ya. Maf'ul be. Dhahirahu. Jadi min batinihi yang batu ake itu tadi itu dalamnya itu bisa dilihat dari luar. Dohir dari luarnya itu tembus ketika dilihat. Berarti itu merah delima kira-kira kan ya, merah delima gitu. Yes, kita bayangannya ngono. Sampean berhayal sendiri lah, beda kurang ikut-ikut hayal. Dihayalkan lah sambil dibayangkan gitu ya. Jadi dhahirahu min batinihi. Summa khalaqa surata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka suratihi fid dunya. Summa wada'aha fi hadzal kindil faqama fi ka qiyami fis salat. Nah, kemudian sesudah itu Allah menciptakan yang namanya batu akik yang bisa tembus tadi, maka Allah memasukkan di dalam batu itu tadi itu gambaran bentuknya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam batu akik tadi itu seperti Rasulullah berdiri ketika sedang sholat. Nah, kira-kira ngono itu. Ya bener yang ngono itu gak kira-kira. Jadi ketara konjobo itu ketara dari luarnya kelihatan. Terus suma tawafat arwahal suma tawafat mengkonuli mubeng. Tawafat itu mubeng ya, tawaf ya. Suma tawafat mengkonuli podo tawaf. Sopo arwahul anbiya pira-pira arwah anbiya khaula nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ing kiwa tengene nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasabbahu mongko nuli padha maca tasbih sapa nur anbiya niku wa halalu lan padha maca tahlil miqdara mi'ata alfi sanatin. Jadi sesudah dibikinkan oleh Allah dimasukkan dalam itu tadi dalam akik tadi, maka di sekelilingnya itu seluruh daripada ruh para anbiya itu tawaf, mubeng-mubeng ya, secara mumet lah karena mungkin ya saking powernya nurnya Kanjeng Nabi nggak kuat akhirnya mumet kan, mau mubeng-mubeng dewe. Ya tawaf ya. Mungkin tawaf itu ya mubeng-mubeng karena sengaja. Tapi bahasanya wong nakal kan ya karena powernya yang di tengah itu jadi akhirnya gila dia kan mubeng-mubeng dewe. Karena nggak kuat dengan power itu. Mubeng di sekelilingnya nurnya Kanjeng Nabi Muhammad. Terus kene sik ya fasara ya. Hal lalu dan juga mereka itu seluruh nurnya para anbiya itu fasabbahu mereka pada membaca tasbih wa halalu halala yuhallilu hallilu wa hallilu lan mereka itu membaca tasbih nurnya tahlil pada membaca tasbih dan tahlil miqdaro mi'ata alfi sanatin kira-kira itu selama 100.000 tahun. Nah, cik enek nganu neh, cara wong masih ada ritual lagi. Sesudah jadi nur, delehne neng kono, masih ada ritual lagi. Ritualnya masih 100.000 tahun. Nah, jadi wajar pas sampean sudah lahir, terus dibancai cara ada ritual, ada itu ya berarti kan wajar. Berarti itu ketika dimanapun orang Jawa atau orang manapun itu kok tahu-tahu muncul itu kan berarti kan Allah ngasih cara wong alamiah kepada orang tersebut.
Lho saelek-eleke misal orang nggak beragama Islam, itu orang manapun mungkin ya suku apapun mungkin dulunya, itu ketika lahir tuh ya ada ritual-ritual yang itu juga memuliakan. Itu kan bukan ajaran, bukan apa-apa, itu memang sudah alamiah. Alamiah memang Allah bawakan kepada kita. Kira-kira ngoten ya. Sak mono kira cukup ya. Soal diwaca cangkemku ya ndumbli sisi. Cangkemku ndumbli. Lagi kayak iku bisa bisa khatam setahun ini luar biasa. Ya, ya dikit-dikit ya. Ya nanti yang penasaran ya otomatis monggo nanti pas waktu jadwalnya kitab ini yes datang. Kalau yang nggak ingin tahu ya nggak apa-apa. Ya kita mengenali asal mula diri kita itu dibilang dibilang penting ya gak nemen-nemen ya tapi sebetulnya penting kan ini sebetulnya penting supaya kita tahu akan tetapi ini kan cuman kejadian kejadian aja ya. Nah, kalau masalah kejadian awal bumi dan itu ada kitab namanya Badi'uz Zuhur itu lebih lebih ajib daripada ini tapi tuwebal segini. Kalau segini itu mungkin kita bacakan kalau seminggu sekali itu 10 tahun enggak tamat Kak Roso. Awake padha matek kabeh. Ya. Kata murung kan, terus kata mugong. Ya kan? Lah terus ada padha matek. Kan pas mati penasaran kabeh kan. Ngruwotok aku kok terus Iki mau penasaran. Hah? Ya enggak. Kalau rangkuman itu payah itu kalau rangkuman itu kabeh golek sing penak itu. Nah. Tapi rangkuman dari kitab Badi'uz Zuhur yang paling padek ada. Itu bahwasa dunia ini sudah positif nanti akan dikuasai oleh lima golongan. Itu dari ujung sampai ujung akan dikuasai oleh lima ini kan. Yang pertama itu dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Itu kan sudah terjadi. Dari Masyrik sampai Maghrib satu komando. Satu komando. Nah nanti yang kedua itu akan dikuasai oleh Dzulqarnain. Dzulqarnain itu sebagian ulama itu berpendapat seperti riwayat dari Wahab bin Munabih itu kan memang benar-benar dulu ada namanya Raja Dzulqarnain. Tapi kalau tafsiran modern ini ada dua kekuatan Dzulqarnain ini. Karena Dzulqarnain itu dua sungu apa jenenge? Dua tanduk. Maka kan sekarang kita termasuk kalau tafsiran kita kan otomatis itu Amerika sama Rusia, ya kan? Nah, seluruh daripada dunia kan dikuasai karena ketika berubah inflasi seluruhnya kan berdampak itu. Ketika inflasi bergerak dari dua kekuatan ini kan seluruh baik itu negara yang kaya pun negara yang miskin kan ikut terkena inflasi dampaknya. Maka itu kalau sekarang tafsirannya kemungkinan kan dua kekuatan itu. Selanjutnya kalau penasaran nanti datang lagi. Apa itu? Merak ini ku sik 6 apa pun tuwa. Iya. Masalahnya lek menungso tuwa ki lek udo gilani. Sing iku sing aku ra iso jawab. Yo nek dia serius ah. Ora lanang kok wedok. Terus Pas murah katanya gak ida. engko lek diterusne kocloke lah iku lawane ndi? Terus Nabi karo sapa kan? Manake kapan? Rantek-entek ini. Nggih. Kira-kira niku mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinatal arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinatal arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinatal arsy wa midada kalimati. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور قلوبنا بنور الفهم وافتح علينا يا الله بفتوح العارفين واجعلنا يا الله من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإن أهل الدار ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة عذاب النار والحمد لله رب العالمين.